Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai pada saat ini kita masih mendapatkan nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga kula panjenengan masih bisa melaksanakan kewajiban, yakni sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan ngaji istiqomah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga dipun paringono tetap imane, padang atine, manfaat lan barokah ilmu lan bondone, selamat dunya selamat akhirate. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihaulin minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak Ibu, melanjutkan kajian sebelumnya. Sekarang kita sampai pada bab mahrumat atau muharramat. Cuma biasai kula panjenengan menyebut dengan istilah muhrim. Kalau muhrim itu artinya adalah orang yang ikhram, tapi kula panjenengan ngarani wanita-wanita yang haram dinikah itu adalah muhrim. Sakjane ngeten nggih muharramat atau mahram. Bapak Ibu, ketika kula panjenengan berbicara tentang masalah muhrim atau mahramat atau wanita-wanita yang haram untuk dinikah, niki kula panjenengan berhubungan dengan banyak hal. Yang pertama adalah tentang batal dan tidaknya wudhu kula panjenengan. Jadi gak masalah hukum pernikahan atau wanita-wanita
yang tidak boleh dinikah atau yang boleh dinikah, akan tetapi mangke berhubungan ketika kula panjenengan bersentuhan dengan mereka, artinya adalah muharramat atau muhrim kula panjenengan, wudune menjadi batal utawa mboten. Kemudian yang ketiga nanti berhubungan dengan ngapunten, ketika kula panjenengan sedaya para jamaah seringkali berinteraksi dengan mereka, rupanya kadang berkholwat atas nama dulure gak apa-apa. Niku ben panjenengan ngerti ana batasan-batasan mana yang memang kita niku diperbolehkan, endi sing boten dipun parengaken. Berbicara tentang mahram atau muhrim lah istilah panjenengan Bapak Ibu, niki ada kalanya muhrim kita, orang-orang yang haram untuk dinikah itu ada kalanya mu'abbad. Mu'abbad itu selama-lamanya. Kalau yang mu'abbad niku kula panjenengan ketika bersentuhan berarti wudune mboten batal. Tapi ono sing ghairu ta'bid atau tidak selamanya, dan yang tidak selamanya ini wudunya menjadi batal. Niki sajane mangke dijelaskan di belakang, tapi kula paringi contoh. Contohnya sinten, saudara ipar. Saudara ipar niku mungkin mbak atau adik wanita yang kita nikahi. Niku juga muhrim. Tapi muhrimnya itu ghairu ta'bid, tidak selamanya. Jadi nek ono wong lanang nikah dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut mempunyai saudara perempuan, itu menjadi muhrim dari kita, tapi muhrimnya tidak selamanya. Nek mboten selamanya niku berarti kula panjenengan ketika bersentuhan tangan, bersentuhan kulit, itu wudunya batal. Niki nderek madhabipun Imam Syafi'i, wudune batal. Mengapa dinyatakan ghairu ta'bid atau tidak selamanya? Ya karena menjadi muhrim kita tidak selamanya. Soalnya kalau ada seorang laki-laki mengumpulkan langsung antara dua saudari, jadi dinikah adike sak mbakne, adike sak adike sak mbakne, ngoten niku hukumnya mboten asal. Tapi ketika nanti sudah bercerai, mungkin dalam rangka meninggal, maka diperbolehkan untuk menikah dengan saudaranya. Itu namanya ghairu ta'bid, muhrim yang tidak selamanya. Masalah muhrim ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 23, agak panjang karena memang banyak. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa khalailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafuran rahimah. Jadi ayatnya radi dawa. Iki bismillahirrahmanirrahim, faslun utawi iki iku fasal. Wal muharramatu utawi pira-pira wadon kang haram dinikah. Binasi kelawan nas Al-Qur'an sebagaimana yang barusan saya baca. Arba'a asyrota iku ono 14. Disebutkan dalam naskah lain, artinya di dalam sarahnya itu tidak ada 14, akan tetapi ada 17. Kok mundake telu, nggih mangke wonten tambahan. Pun
Sabaun bin nasab wahyal wa in alat wal bintul wa in safulat wal ukhtu wal kholatu wal ammatu wa bintul akhi wa banul ukhti. Untuk jumlah yang ada 14 wanita-wanita yang haram untuk dinikahi Bapak Ibu itu terbagi menjadi 3. 7 itu adalah karena hubungan nasab atau kerabat. Yang kedua adalah karena rodho'ah. Apa rodho'ah? Karena penyusuan. Kemudian yang ketiga adalah musoharoh, karena sebuah pernikahan. Untuk yang pertama Bapak Ibu, wanita-wanita yang haram dinikah yang ada 14 ini, yang pertama yakni karena ada hubungan kerabat atau nasab, itu ada 7. Yang pertama adalah al-um wa in alat, ibu sampai ke atas. Sopo ibune? Ibu mbah utawa embahe ibu, napa jenenge, buyut, itu adalah mahram atau muhrim, seorang wanita yang haram untuk dinikahi. Itu yang pertama. Kemudian wal bintu wa in safulat, yakni anak perempuan sampai ke bawah. Sopo anak perempuan sampai ke bawah niku? Anak perempuan sampai ke bawah adalah anak perempuan sinten putu utawa putune anak perempuan, apa jenenge, buyut dhisik. Jadi itu semuanya adalah muhrim, wanita-wanita yang haram dinikah. Dan ketika kula panjenengan memiliki wudhu, kita bersentuhan dengan mereka, wudhu kita tidak batal. Cuma ada beberapa masalah Bapak Ibu, terkadang ngeten. Ketika itu ada seorang anak yang lahir di luar pernikahan, kula panjenengan jenenge istilah anak haram. Itu disebutkan dalam kitab lain. Kalaupun anak itu sampai lahir belum terjadi pernikahan, itu termasuk bukan muhrim. Walaupun itu adalah anak biologis dari orang tua yang menghamili ibunya. Bahkan anak itu tercatat sebagai anak yatim. Untuk penasapan orang tua itu hanya ibunya. Nah, karena bahaya terjadinya sebuah penzinahan niki dampaknya begitu besar. Nek kaya ngoten niku dipun parengaken ya napa? Bahkan nanti ketika walaupun orang tuanya itu sudah menikahi ibunya tapi sudah melebihi waktunya. Anak itu ketika sudah menjadi bayi, mungkin ya 4 bulan ke atas atau 5 bulan ke atas, niku berarti anak itu terhitung yatim. Dan penasapan anak ini hanya boleh pada ibunya. Artinya nanti seandainya itu adalah anak perempuan, ketika menikah yang menjadi wali tidak boleh ayahnya, harus langsung wali hakim. Bahkan nanti dalam hak warisan secara agama dia tidak mendapatkannya. Karena apa? Dia tidak tercatat secara agama itu sebagai anak kandung, walaupun tercatat dalam pemerintahan. Niku dampak gedene kaya ngoten. Won. Kemudian yang ketiga, siapakah yang termasuk muhrim dari kita adalah wal ukhtu. Wal ukhtu ini adalah saudara perempuan. Baik saudara perempuan itu saudara perempuan seayah ataupun seibu. Ketika itu adalah saudara perempuan, maka hukumnya adalah itu muhrim. Saudara seayah seibu, artinya ya saudara kandung.
utawa itu adalah saudara hanya seayah tidak seibu. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, di tengah pernikahannya mungkin salah satu ada yang meninggal wanitanya, kemudian laki-laki menikah lagi duweni anak, nah itu namanya adalah saudara seayah utawa seibu. Bedo ayah tapi podo ibu, utawa podo ayah tapi bedo ibu, itu namanya saudara seayah tapi tidak seibu, ataupun saudara istilahnya apa jenenge, saudara tiri. Saudara tiri nggih niku adalah muhrim. Tapi nek kira-kira anak gawan mboten, misale ada seorang laki-laki duda duweni anak, kemudian menikah dengan seorang wanita janda duweni anak. Ini kedua anaknya jenenge istilah anak gawan, apa jenenge niku? Istilah Jawa. Anak bawaan niku para jamaah bukan muhrim. Saudara niki lho, saudara pada saudara. Saudara karena bawaan dari orang tua masing-masing itu bukan muhrim. Jadi seandainya menikah itu diperbolehkan. Jadi suami istri besanan. Suami istri besanan. Jadi bapakne oleh ibune, anake oleh anake. Lah ini yang penting itu loh para jamaah, untuk memberlakukan mungkin ketika menikah diperbolehkan. Tapi terkadang niku gak pantas, cuma biasa nih. Sak njero omah bareng lah niki bahaya. Karena apa? Nanti ketika bersentuhan itu dilarang, kemudian melihat hal-hal yang lain, misalnya auratnya. Kemudian nanti ketika seringkali berkholwah, ngeterno nanti wong loro, kadang ditinggal nduk omah wong loro, niki tidak diperbolehkan. Maka seandainya terjadi seperti itu, nikah nggawa anak gawan-gawan niku para jamaah, nek cilik sih dicampurno, tapi kalau besar nek iso gasadipun campuraken. Ngoten niku nek saya beda kudu disendiri-sendirikan, karena itu bukan muhrim mereka. Lah engko nek kira-kira kula panjenengan campurno dadi situ, iku sakno lho. Nanti ketemu ditinggal nduk omah niku bertemu dengan muhrimnya, berkholwat niku jenenge, menyendiri. Apa meneh ana wong mek wong loro tok niku bahaya. Kemudian lagi termasuk dari muhrim wanita-wanita yang haram dinikah adalah wal kholah. Kholah niku sinten? Kholah itu adalah bibi dari bapak, saudaranya bapak. Jadi sekali lagi kholah bibi dari bapak niku mungkin bisa bude, bisa apa jenenge? Bulik. Nah, niki termasuk muhrim. Tapi dieling-eling lho nggih. Kata-kata bibi dari bapak itu bukan berarti istrinya Pak Li. Kalau istrinya Pak Li itu termasuk muhrim tapi yang ghairu takbid. Artinya ketika bersentuhan niku batal wudune. Dadi kula panjenengan duweni paman. Paman niku kula panjenengan mempunyai istri. Kalau kita memanggilnya adalah bibi karena napa? Bojone paman. Tapi itu adalah muhrimnya ghairu takbid. Muhrimnya tidak selamanya. Maka kula panjenengan ketika bersentuhan dengan mereka, terkadang bersalaman, atau ketika kula panjenengan berkholwah atau melihat bagian tubuh-tubuh yang tidak diperbolehkan itu dilarang. Ngono lho. Dadi bojone paman kita. Termasuk mana nggih? Termasuk mana? Karena ini adalah namanya bebek, termasuk bebek dari istri kita. Itu pun juga termasuk adalah bukan muhrim kita, muhrim tapi yang ghairu takbid. Jadi kula panjenengan mempunyai istri. Istri ini kula panjenengan duweni bebek, mungkin saudara ayahnya atau saudara ibunya. Jenengan biasanya nggih padha jenenge ya apa jenenge bebeke bojo dianggap bebek mawon. Niku muhrim tapi yang ghairu takbid. Artinya ketika kita bersentuhan itu pun juga wudune batal.
Dan kita tidak boleh berkholwat nanti njaluk terno, njaluk diterno, ngeterno niku mboten angsal. Mboten. Jadi istilah kholah itu adalah saudara perempuannya bapak kita. Kemudian berikutnya adalah ammah. Napa ammah? Ammah itu saudara perempuan dari ibu kita. Kok kualik rek ngapunten. Untuk yang namanya saudara perempuan ibu itu namanya kholah. Untuk yang ammah ini adalah saudara perempuannya ayah. Ngapunten kualik kalimatnya. Untuk kholah itu adalah saudara perempuannya ibu utawa dulure ibu sing wedok, baik iku bude utawa bebek. Kemudian kalau ammah itu adalah saudara perempuannya ayah, baik itu bude utawa bule. Itu semuanya adalah mahram. Sing mboten niku nggih kala wau kalau memang itu adalah bibik dari ayah istri kita atau bibik dari ibu istri kita, itu bukan termasuk muhrim yang mu'abbad. Artinya ketika bersentuhan niku nggih batal. Bahkan ketika bersalaman pun para jamaah niku kalau hanya sekedarnya diperbolehkan, kalau memang dibutuhkan. Nek teman-teman gak oleh. Yang boleh itu hanya dengan ibu kula panjenengan atau muhrim kita, atau mungkin itu adalah ibu yang telah mengajarkan kepada kita tentang banyak ilmu. Itu pun juga nek kira gurune karo bayane berjamaah niku bener-bener sudah tua, baru diperbolehkan karena untuk takrim atau untuk memuliakan mereka. Berikutnya yang keenam yang termasuk muhrim kita atau muhram kita adalah wabintul ukhti, anak perempuannya saudara laki-laki. Anak perempuannya saudara laki-laki niku berarti napa jenenge? Ponaan. Ponaan. Tapi nek ponaan ketemu karo ponaan itu sudah bukan muhrim lagi. Istilahnya adalah misanan, sepupu niku mboten wonten. Jadi nek kira-kira yang namanya bintul akhi itu adalah saudara anaknya saudara laki-laki niku nggih cukup niku mawon. Ngoten. Kemudian yang ketujuh adalah wabintul ukhti, termasuk anak perempuannya saudara perempuan, keponakan tapi teko dulur wedok. Niku adalah muhrim karena kerabat atau karena nasab. Ada 7, ibu, kemudian anak, kemudian bebek teko bapak teko ibu, bebek teko bapak, kemudian saudara perempuan, kemudian anak saudara laki-laki, kemudian anak saudara perempuan. Niku para jamaah yang karena hubungan kerabat. Berikutnya wasnatani birodoi. Kemudian ada 2 orang wanita itu menjadi mahram kita, artinya haram untuk dinikah karena penyusuan. Siapakah itu? Yang pertama adalah al-ummul murdiatu, wanita-wanita yang telah menyusui kita. Jadi seorang wanita yang pernah menyusui kita, tapi syaratnya siji, menyusunya itu sebelum usia 2 tahun. Nek wis lebih 2 tahun, itu berarti bukan ibu yang menyusui kita. Artinya itu sudah bukan muhrim kita. Ngoten. Nah, itu pun juga berarti ketika bersentuhan berarti batal. Syarat sing nomor 2, ketika menyusuinya itu lebih dari 5 kali sampai ngerasakno wareg ono sing ngarani cukup dengan 5 kali cecepan. Makanya hati-hati ketika kula panjenengan sedaya menyusukan anak ngoten. Kemudian wal ukhtu minar rodoi, saudara karena tunggal menyusui. Niki dadine akeh para jamaah. Misale nggih ada seorang wanita
yang profesinya ini sebagai tukang nyusoni anak-anak wong. Niki nek kira-kira sing disusoni akeh, berarti saudara kita tinggal menyusui. Niki akeh bisa ndadine. Nah niki bahaya. Artinya kula panjenengan tolong ketika menyusukan anak niku pun kudune bener-bener dipun titeni. Sampean niku ben nyisoni anake sapa wae. Karena itu akan menjadi muhrim dari anak-anakmu. Tapi sing disusoni, mboten kok kira-kira anak sing gak disusoni, jadi sing disusoni mawon. Ini ada dua Bapak Ibu. Cuma ketika ini diperluas, ini menjadi banyak. Karena apa? Setiap hubungan menyusui itu pun juga akan terjadi hubungan sama dengan kerabat. Nanti ibune sing nyusoni berarti nggih termasuk jadi ibu tunggal susu. Nanti anake berarti menjadi anak tunggal susu. Pamane dadi paman tunggal susu. Artinya saudarane iki lho, saudaranya wanita yang telah menyusui kita itu akan menjadi paman tunggal susu. Kalaupun itu adalah ya ngono, nek lanang tunggal susu kabeh kan to nambahi susu-susu ngoten mawon. Anak tunggal susu, saudara tunggal susu, bebek tunggal susu. Nggih. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau seandainya misalnya ono ibu menyusui dua anak perempuan. Nah kemudian salah satu di antara anak perempuan tersebut itu menjadi istri kita, maka secara otomatis saudara perempuan tunggal susu kita itu adalah muhrim kita. Kalau seandainya saudara perempuan dari istri kita yang tunggal nyusu ketika mempunyai anak itu menjadi keponakan kita, niku sama kaya dene kalau mau tunggal nasab. Kemudian wawahidatun min jihatil jam'i. Kemudian ngapunten wa arbaun bil musaharati. Kemudian ada 4 muhrim kita dikarenakan sebuah pernikahan. Siapakah itu? Yang pertama adalah ummuz zaujati, ibu dari istri kita, mertua. Yang kedua adalah warrobibatu, anak kewalon. Anak kewalon ini adalah anak tiri, jadi anake istri sing wedok. Itu ketika suaminya sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya. Kalau belum, walaupun sudah menjadi suami istri, maka itu bukan termasuk muhrim. Artinya boleh untuk dinikahi. Kok misale ana wong lanang nikah karo rondo duweni anak, dadak barang pas belum melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, jare sing lanang lho kok sik tepak anake, ketepan anake gelem sisan, akhirnya ngarepno anake, cuma bojone karena istrinya belum disentuh, maka itu diperbolehkan. Jadi ya jane ngarepno apa jare wong Jawa temboke dadak kenek cagake. Ngarepno mbokne kok dadak nomor kenek anake. Kemudian wazaujatul abi, istrinya ayah kita. Istrinya ayah kita. Yang ketiga adalah istrinya ayah kita, artinya adalah ibu mertua. Itu adalah muhrim. Kemudian wazaujatul ibni, anak perempuannya anak laki-laki. Apa jenenge? Wazaujatul ibni, anak perempuannya istrinya anak laki-laki, berarti menantu. Itu semuanya adalah muhrim. Wa wahidatun min jihatil jam'i. Kemudian yang satu di mana kita tidak perbolehkan ketika kita mengumpulkan langsung menikah sekaligus dua antara istri dan saudaranya. Jadi langsung saudara didadekno loro. Tapi nanti kalau pisah itu baru boleh. Atau mungkin antara saudara dengan bibiknya.
Jadi bibik karo saudarane itu pun juga tidak diperbolehkan. Jadi dari situ sak bibik pisan. Ngoten. Iku para jamaah wanita-wanita yang haram untuk dinikah. Tadi yang saya sampaikan bahwa mengapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan batasan-batasan kepada kita dalam menikahi wanita-wanita dengan istilah muhrim atau muharramat, wanita-wanita yang haram dinikah. Alasan yang pertama, untuk menjaga kesucian keturunan dan keluarga. Artinya penetapan mahram itu secara detail bertujuan utama untuk menjaga kesucian nasab. Ben nasab kula panjenengan terjaga, ben ero iki ngono ibumu, iki ngono anakmu, iki ngono dulurmu, iki ngono pamanmu. Niku tujuan yang utama para jamaah. Jangan sampai kula panjenengan nanti ketika kula panjenengan mengetahui bahwasanya itu adalah muhrim kita, kula panjenengan sebagai seorang anak, kula sampean kurang kasih sayang kepada mereka-mereka yang menjadi muhrim kita, atau sampai kula panjenengan kebablasan saking sayangnya akan menjadi sebuah cinta, kemudian kula sampai menikahi mereka, ini pun juga bahaya. Itu namanya kula panjenengan tidak memuliakan, tidak mengutamakan nasab utawa keturunan. Wong sik dulure, sik kerabate, tunggal nasabe tidak dimuliakan, akan tetapi malah dinikahi. Itu tujuan yang pertama mengapa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan batasan-batasan kepada kita dalam menikahi semua wanita. Artinya gak kabeh wong wedok oleh dinikahi. Yang pertama, menjaga kesucian keturunan dan keluarga. Dan kula panjenengan ngerti endi sing kudune kita niku sayang mereka tanpa adanya syahwat, endi sing kulane panjenengan iki bener-bener memuliakan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kula panjenengan ini diberi batasan utawa Gusti Allah taala niku lho hikmah apa sih kok ate gawe muhrim barang. Yang kedua adalah kepastian hukum dan ketertiban sosial. Kula baleni, yang kedua adalah kepastian hukum dan ketertiban sosial. Ayat di dalam surat An-Nisa sing kula waca kala wau, ayat 23 ini yang jelas memberikan kepastian hukum yang sangat-sangat jelas mengenai batasan pernikahan. Hukum yang jelas mencegah kebingungan, perselisihan dan praktek-praktek pernikahan yang merusak tatanan masyarakat. Ojo sampai kula panjenengan kok dicap tenggene masyarakat lho rek, nikah karo dulure dhewe, nikah karo bibike, nikah karo macem-macem. Nganti kok ceritane dadi cerita kaya dene apa jenenge Gunung Tangkuban Perahu niku? Sangkuriang. Tadi cerita kan enteke ngoten niku para jamaah. Niku untuk menjaga seperti itu, dan hukum kula panjenengan niku ditata sing jelas, endi sing oleh, endi sing gak oleh, endi supaya kula panjenengan secara sosial niku ya gak digawe omongan karo wong. Lah, ketika panjenengan mengetahui pun juga sama Bapak Ibu. Ketika kula panjenengan nanti kalaupun itu bukan muhrim kita, ya kudune dijaga, masih durul ipar. Saniki mbone niku wonten tengene film apa jenenge kisah nyata gak ero niku. Kemudian yang ketiga adalah kasih sayang dan perlindungan Allah. Artinya Allah melarang pernikahan dengan kelompok-kelompok tertentu bukan untuk membatasi, melainkan sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan. Artinya apa? Nanti pernikahan saudara itu secara ilmiah para jamaah ini bisa merubah gen dari anak itu sendiri. Sakno kalau terjadi sebuah pernikahan saudara, maka dijogo temenanan, ojo sampai koyok ngoten niku. Ngoten. Kemudian yang keempat, pelajaran penting dari surat An-Nisa tentang
muhrim atau wanita-wanita yang haram untuk dinikah, itu yang paling penting adalah pengakuan status ibu. Pengakuan status ibu. Jadi ben kula panjenengan ya ngerti bahwa orang yang paling utama dan yang pertama yang harus kita muliakan dalam hidup ini adalah seorang ibu. Maka di sana disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum sak teruse. Niku nuduno bahwasanya seorang ibu ini adalah wanita yang harus diutamakan untuk yang pertama kali. Kula panjenengan kudu memperlakukan dengan baik. Berikutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan-batasan wanita-wanita yang boleh dinikah atau yang tidak boleh dinikah? Karena untuk membuka ruang untuk pernikahan yang lain. Artinya begini, nek kira-kira kula panjenengan dikandani ngerti bahwasanya ketika saudara ipar itu adalah muhrim tapi yang tidak selamanya. Kok seandainya ada seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita yang dinikahi meninggal dunia, kemudian dia harus meninggalkan anak sing cilik-cilik, kemudian dia kebetulan mempunyai saudara perempuan, itu bisa dinikah. Kalau dalam istilah wong Jawa, kalau menikah dengan kakak dari istri namanya adalah munggah amben. Tapi nek kira-kira menikah dengan adik dari wanita yang dinikahi, itu istilahnya adalah mudun amben. Ya turun ranjang. Naik ranjang sama turun ranjang. Istilah wong Jawa niki wonten-wonten mawon para jamaah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalaupun tadi di akhir saya menyampaikan wala tajma'u bainal ukhtaini, atau jangan pernah mengumpulkan antara dua saudara, dan jangan pernah mengumpulkan antara wanita dengan bibiknya. Mengapa kok ada larangan seperti itu? Itu adalah prinsip keadilan dalam sebuah pernikahan. Karena sampai kapanpun seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu itu tidak bisa adil secara sepenuhnya. Engko nek kira-kira dua saudara langsung dinikahi dan itu tidak bisa adil secara totalitas para jamaah, berarti mungkin bisa menyayangi yang lain, mencintai yang lain, akan tetapi menyakiti yang lain. Engko nanti dadine gak apik, dulur karo dulur gak rukun. Engko nanggone anake padha nanti akan menciptakan perselisihan atau napa, menghilangkan ikatan persaudaraan. Apa maneh mbek bebekne ya padha. Jadi tadi di akhir ada penjelasan dilarang seorang laki-laki menikah langsung dengan dua saudara. Alasannya sebagai prinsip keadilan dalam sebuah pernikahan. Sampai kapanpun seorang laki-laki tidak bisa adil memiliki istri lebih dari satu. Nek ono kula adil aja percaya, niki sing dawuh Al-Qur'an. Wis gak percaya babar blas. Dan pun sementara niku Bapak Ibu yang bisa sampaikan, barangkali ada pertanyaan berkaitan dengan yang saya sampaikan apa jenengan takon liyane, monggo. Duh kok menengahi? Berarti Pak. Nek paham mboten napa-napa, nek mboten paham monggo. Pak Ustaz. Nggih. Iya. Kalau dengan istri sendiri kadang-kadang ada yang menyatakan wudu batal, ada yang tidak. Nggih, sampun. Ya, nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, menurut madhab Imam Syafi'i dengan madhab yang lain terkait masalah batalnya wudu, ada yang mengatakan kalau bersentuhan dengan istri itu batal, ada kalanya tidak. Kalau menurut madhab Imam Syafi'i ini itu batal, karena istri kita itu bukan muhrim kita, itu bukan wanita yang haram untuk dinikah kok, berarti kan muhlil kita. Cuma perbedaan dari madhab itu begini Bapak Ibu,
terkait tentang ayat di dalam Al-Qur'an. Segini. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fadhharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Pada lafaz lamastumun nisa sebetulnya dalam ayat sing kula waca niku para jamaah itu surat Al-Maidah insyaallah ayat 6. Bahas yang pertama tentang wudu. Yang kedua adalah tentang tayamum. Yang ketiga bahas tentang batale wudu. Nah, batale wudu ini dari satu ijtihad dengan ijtihad yang lain para tokoh-tokoh mat itu enggak sama. Imam Syafi'i mengatakan lamastum itu diartikan bersentuhan. Bersentuhan itu kulit. Menurut. Sedangkan untuk imam yang lain, contoh Imam Maliki itu mengatakan lamastum itu tidak bersentuhan, akan tetapi itu adalah melakukan hubungan suami istri. Jadi nek demek-demekan bersentuhan cekel-cekelan ya gak batal kalau memang itu tidak melakukan hubungan suami istri. Kemudian ada madhab yang lain, lamastum itu tidak diartikan bersentuhan, tidak diartikan bersetubuh, akan tetapi itu adalah pemanasan. Apa pemanasan itu? Iya, apa? Pemanasan itu bersentuhan tapi dengan syahwat itu loh, menyentuh-nyentuh niku. Nah, artinya nek menyentuhnya niku dengan syahwat berarti batal. Dengan syahwat tidak batal. Cuma panjenengan ketika ada pertanyaan bolehkah kita niku melakukan lintas madhab mboten angsal. Artinya begini. Kalau kula panjenengan sedaya niki wudune nderek Imam Syafi'i, maka kula panjenengan batale ya ayo nderek Imam Syafi'i. Nek kula panjenengan wudune nderek Imam Maliki, batale nderek wudune Imam Maliki. Dadi mpun sampai dicampur aduk para jamaah. Engko kula panjenengan napa jenenge wudu tapi wudune merok Imam Syafi'i, batale Imam melok Maliki, gak oleh ngoten niku. Utawa kula panjenengan wudune melok Imam Maliki, batale melok Imam Syafi'i niku mboten dipun parengaken. Karena mereka niku mempunyai perbedaan. Nggih, jenengan tak kandhani ben ngerti para jamaah. Rukun wudu menurut 4 mazhab ini yang berbeda. Yang pertama, Imam Hanafi. Imam Hanafi niki beliau mempunyai sebuah penelitian dan penetapan dalam hukum berwudu bahwa wudu dari Imam Hanafi itu rukunnya hanya ada 4. Apa wae? Membasuh mukah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Jadi sing wajib-wajib tok nderek tenggane Al-Qur'an. Kemudian untuk nderek madhab Imam Maliki, wudu nderek Imam Maliki itu para jamaah rukun atau fardunya ada 7. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh mukah, yang ketiga membasuh kedua tangan, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, yang 5 membasuh kedua kaki, kemudian yang keenam adalah dalki. Napa dalki? Kosokan. Jenengan nek nderek madhab Imam Maliki, wudu muka niki gak cukup biar tapi kudu dikosok ngeten. Tangan ini nggak cukup hanya panjenengan kucurkan dengan air, tapi kudu dikosoki. Gue sikil barang yang ngono dan niki sing biasa kula panjenengan niki wudu niku sikil jarang dikosoki. Niki nek nderek madhab Imam Maliki niku mboten angsal. Ngoten lho. Apa mana ketika kula panjenengan untuk musuk-musuk bagian kepala niki kudu ngene temenanan. Enggak hanya kula panjenengan ngene tok. Nek nderek madhab Maliki kan Syafi'i kan mboten, cukup kula panjenengan sentuh tok gak apa-apa. Walaupun itu bagian kepala niki para jamaah.
ini burine kuping sing gak rambute niku bagian kepala itu boleh dipun usap. Ngoten. Kemudian yang ketujuh, menurut Imam Maliki, artinya mazhab dari Imam Maliki, fardunya wudu niku adalah mualah. Mualah itu bersambung. Jenengan membasuh muka belum sampai kering, dilanjutkan membasuh kedua tangan. Membasuh tangan belum sampai kering, dilanjutkan mengusap sebagian kepala. Niku nek nderek Imam Maliki hukumnya adalah wajib. Nek Imam Syafi'i mboten, jenengan wudu do omah, banyune entek mlayu nang gone masjid. Di masjid banyune entek mlayu nang gone tangga gak apa-apa niku. Walaupun tidak mualah tetap sah. Niki Imam Syafi'i kan biasa nggih jenengan niat membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki, tertib. Niku Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal para jamaah itu fardunya wudu menurut beliau ada 7 pula fardunya. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala termasuk telinga katut sisan. Jadi nek jenengan derek mazhab Imam Hanafi malah basuh mengusap kepala niki gak sirai tok tapi yo sak kuping-kupinge sisan. Yang kelima membasuh kedua kaki, yang keenam adalah tertib, dan yang ketujuh adalah mualah berkesinambungan. Niku Imam Hanafi. Dan jenengan nek wudune ndare Imam Syafi'i batal ya kedah. Maka ngeten artinya. Ketika kula panjenengan di tempat-tempat tertentu, di mana di tempat itu mungkin antara laki-laki dan perempuan, mungkin dengan istri sendiri, dengan orang lain, tidak menutup kemungkinan kula panjenengan harus bersentuhan, ya monggo kula panjenengan wudune nderek Imam Maliki dulu supaya nanti batalnya nderek Imam Maliki. Ngoten. Ngoten nggih? Monggo yang lain nggih. Pak, mungkin ada sebuah hadis mungkin tidak bahwa Kanjeng Nabi pernah sholat tahajud terus kemudian Aisyah itu di sampingnya, jadi mengganggu waktu sujud, terus beliau memindahkan, dan itu sebagai dalil bahwa persentuhan itu tidak membatalkan itu. Apakah benar? Jadi memang ada hadis yang menyampaikan pada saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat dalu, sholat tahajud, kemudian kaki dari Sayyidah Aisyah niku sampai menghalangi tempat sujud beliau, kemudian diirekno apa sane, disingkirkan para jamaah. Lah niki kata-kata dipun singkiraken niku kan ya ada mengatakan langsung. Tapi ada mengatakan pada saat itu Rasulullah tidak menyingkirkannya langsung, tapi masih ada satirnya. Nah, maka sebagian para tokoh madhab atau ahli ijtihad mau sore mbek bojone atik demek karo gak tangan langsung, kok atik dicothik gawe serbet kok sawangane kan gak pantes mestine yo nyikirnya yo langsung mbek bojone, mosok kok ate mbek tutup barang kan gak pantas. Akhirnya menyatakan gak batal. Tapi tetap kula panjenengan membuat dari mazhab Syafi'i itu sendiri niku batal karena dikapak-kapakno lebih berhati-hati. Ngoten. Lebih-lebih itu dalam melaksanakan sholat sunnah atau sholat tahajud. Ngoten nggih. Jadi alasannya begitu. Nggih monggo mboten napa-napa, cuma untuk mazhab Syafi'i sendiri niku lebih berhati-hati. Monggo. Oh, nggih. Jadi terkadang pada saat kita dalam situasi atau keadaan tertentu, bukan keadaan bebas, kadang kula panjenengan ya wudune batal, atau ketika kula panjenengan sedaya harus mengeluarkan di antara anggota tubuh kita, mungkin rambut dan sebagainya,
Kemarin itu kebetulan ada orang yang bertanya, Pak, apakah seorang wanita ketika sudah berniat ihram itu sudah tidak diperbolehkan sama sekali membuka auratnya? Itu diperbolehkan siji ketika memang dalam kamar mandi khusus untuk dirinya sendiri. Yang kedua karena memang ada hajat untuk wudhu. Kemudian yang ketiga itu kalau memang dalam keadaan darurat. Mungkin di tengah-tengah tengah-tengah tawaf itu terjadi ya kena uyel-uyelan karena rambut ini kupon ini kendeen, jadi gak gawe iket sisan, akhirnya melayu, akhirnya lu ngeten niku ya napa nggih langsung disirekno, mboten kok malah panjenengan ana rambute ketok metu malah kayak sebul-sebul, jenenge rambut ulang tahun niku disebuli. Tapi langsung boleh, nah tadi langsung dibetulkan. Padha karo panjenengan nalikane salat niku lho di antara anggota tubuhnya ketika keterak angin kipas angin kok sampai kelihatan pokok langsung dibenerno. Aja langsung enak rek mbek ngisi pisan ya gak oleh. Ngoten nggih. Mboten napa-napa. Karena darurat pokok langsung termasuk bersentuhan. Nggih, termasuk bersentuhan kalau wau. Tidak batal. Ngaten nggih, ya karena seperti itu jenengan masuk saged kira-kira gak demek-demekan mbek wong lanang baik itu suami ataupun orang lain ketika tawaf. Ya jelas gak iso malah barek terlidere niku dikandhani. Nanti bergandengan nggih ben boten ilang, boten terpisah ngono arek. Mbok gandengan karo sapa? Dalam keadaan darurat gak sak napa jenenge sak tepak-tepake. Ngaten nggih. Ya muga-muga mun anjing. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat barokah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.